Bismillah, mari teman-teman kita lanjut lagi ya, belajar lagi, mengistiqomahi, belajar filsafat setiap malam Kamis. Ya meskipun memang malam hari ini agak berat tantangannya, ya tidak apa-apa. Meskipun sambil ngaji, sambil membayangkan itu Jerman sama Jepang berapa ya skornya. Ya tidak apa-apa lah. Tidak usah khawatir. Jepang menang kalau di kartunnya Tsubasa. Karena lebih jago ya. Baik. Ya seperti sering saya bilang, ilmu itu rezeki. Kalau ada teman-teman, Pak saya sepak bola saja Pak, kalau ngaji besok-besok rekamannya juga bisa, ya tidak apa-apa, itu cerdas. Nanti ada yang lebih cerdas lagi, ya saya ngaji Pak, sepak bola juga ada rekamannya misalnya. Ya cerdas juga. Tidak ada yang tidak cerdas, yang penting setiap orang punya strateginya sendiri untuk menjalankan hidup versi yang terbaik. Baik. Bismillah, kita lanjut ya. Kita masih ada di barat, yaitu filosof Hans Jonas. Masih di tema filsafat moral atau etika. Sebelum ke sini ya, saya ingin jawab, ada yang bertanya pada saya, Pak, apa sih gunanya belajar terlalu banyak itu? Belajar ya barat lah, belajar ya timur lah, belajar ya Jawa lah, belajar ya Islam ya. Kayak yang kita lakukan selama ini dalam kajian filsafat. Jadi yang pertama begini loh, karena ini pertanyaan ini diajukan karena bagi dia ngaji itu ya Al-Quran. Masa ada sih ngaji itu filsafat? Ya, dia lupa bahwa istilah ngaji itu bukan bahasa Arab itu. Ngaji itu bahasa Jawa. Saya cenderung setuju bahwa ngaji itu dari kata dasar aji. Aji itu kemuliaan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi ngaji itu berarti proses menuju kemuliaan. Tentu saja dengan ilmu. Nah, bahkan kalau dalam Islam yang dikaji itu, yang dalam Islam disebut ayat-ayat Allah, itu ya tidak hanya Al-Quran yang tertulis itu. Jadi kalau teman-teman jeli membaca Al-Quran, itu ada 4 ayat yang bisa kita baca, tidak hanya Al-Quran. Memang yang pertama ayat-ayat kitabiah. Ayat-ayat kitabiah ini ya Al-Quran. Ini pasti. Tapi ada yang kedua. Yang kedua ini ayat-ayat kauniyah. Kalau ini tentang alam semesta. Teman-teman yang belajar sains, tidak usah minder. Itu juga bagian dari ayat-ayat yang perlu kita baca untuk memahami tanda-tanda hadirnya Allah. Ini yang kedua, ini sering disebut. Kadang orang menyebutnya ayat kauniyah, ini ayat-ayat ilmiah, ayat-ayat saintifik membaca alam secara ilmiah. Ada lagi yang ketiga, yaitu ayat-ayat nafsiyah. Membaca diri kita. Kalau bunyinya kan wafi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu apa kamu tidak memahami juga. Jadi dalam diri kita itu banyak misteri-misteri yang merupakan ayat-ayat Allah. Maka belajar tentang manusia
Itu ya hakikatnya membaca ayat-ayat Allah juga. Ada lagi, satu lagi yang keempat ayat-ayat Allah itu, yaitu ayat-ayat tarikhiyah. Tarikhiyah itu ayat-ayat sejarah, peristiwa-peristiwa. Yang di situ kita belajar banyak, biar tidak mengulang peristiwa-peristiwa yang negatif, yang buruk. Makanya bahkan dalam Al-Quran pun banyak diceritakan tentang umat-umat terdahulu. Cuma kan kalau sejarah dalam kitabiah itu kan mungkin terbatas informasinya, karena mungkin cerita umat-umat terdahulu sejak dari zaman Rasulullah. Nah, umat-umat yang sekarang ini kan juga punya banyak juga umat-umat terdahulunya. Jadi kita belajar sejarah mungkin sejak zaman pra sejarah sampai era sejarah sampai hari ini. Nah, ini juga ayat-ayat tarikhiyah itu bagian dari ayat-ayatnya Allah. Jadi membaca Al-Quran, mengkaji kitab Al-Quran, mengkaji alam semesta, mengkaji diri kita sendiri, mengkaji sejarah, tarikh, itu semuanya satu paket, bagian dari ngaji. Cuma seperti bahasanya Al-Quran. Al-Quran kan pakai diksi fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran, wahai ulil absor. Ulil absor itu orang yang basirohnya hidup. Jadi yang bisa mengambil iktibar, yang bisa mengambil pelajaran, itu orang yang basirohnya hidup. Basirohnya hidup itu ya hatinya mampu menangkap kebenaran. Kemudian dia mengambil iktibar. Mengambil iktibar itu dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi mengambil iktibar itu tidak sekedar menghafalkan, mengerti. Tapi dia dijadikan titik pijak memperbaiki kualitas hidup kita. Nah ini loh luasnya yang namanya ngaji itu. Makanya tema kita beragam sekali, macam-macam. Tidak hanya ayat-ayat kitabiah, tapi kadang-kadang ya ayat kauniyah, kadang ayat nafsiyah, membaca manusia, kadang juga ayat tarikhiyah. Baik, itu jawaban seriusnya. Jawaban santainya, ya memang ngaji ini saya bisanya hanya itu-itu saja. Jadi ya semampu saya, sebagaimana rumus ngaji ini ya. Pokoknya temanya apa sekalian ikut saja ya. Mungkin ada yang pesen tema lama tidak dipenuhi, ya kemungkinan memang saya belum menguasai, kan begitu saja. Kapan-kapan kalau sudah belajar kita pakai jadi materi belajar bareng-bareng. Baik, ya bulan ini kebetulan di barat. Ya hikmahnya Allah itu kan di mana-mana. Termasuk di barat. Jangan dikira orang barat itu peradabannya peradaban jahiliyah saja, materialis saja, peradaban sekuler saja, peradaban anti agama, peradaban anti moral dan lain sebagainya. Tema-tema yang kita angkat bulan ini kan menunjukkan betapa mereka itu juga sangat concern dengan moralitas, dengan tata hidup yang baik, meskipun jalan yang ditempuh mungkin berbeda.